Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah agar supaya kita ini menjadi hamba yang bersyukur. Mari kita berdoa. Doanya Nabi Sulaiman di surat An-Naml ayat 19 yang saya baca tadi. Itu merupakan doa agar supaya kita ini pandai bersyukur. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, anugerahkanlah aku, an ashkuro, agar supaya aku bisa bersyukur, nikmataka, nikmatmu, allati an'amta, yang engkau berikan alayya kepadaku. Satu itu kita bersyukur kepada Allah. Dan syukur kepada yang kedua adalah wa ala walidayya. Bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kita, wa an a'mala sholihan tardahu, maka kita akan bisa melakukan perbuatan amal kita ini. Harapan kita adalah amal kita diridhoi. Maka kalau itu yang setiap hari kita harapkan, wa adkhilni, masukkanlah aku ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, menjadi hamba yang soleh. Nah, mudah-mudahan doa Nabi Sulaiman ini setiap hari kita lantunkan. Mudah-mudahan menjadi orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami melanjutkan surat Al-Maidah ayat 6. Kaitannya tentang tata cara berwudu. Karena kemarin belum selesai pembahasannya, kita masuk sunnah wudu saat membasuh muka. Karena ayatnya itu adalah fayusilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fayusilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku. Nah, sunnah wudu saat membasuh muka ini disunnahkan bagi orang yang berwudu untuk menyela-nyela jenggotnya jika tebal. Kalau bapak-bapak punya jenggot, ya jenggotnya nggak tebal ya betulnya, yang jenggotnya tebal itu, ya. Syakik menuturkan, aku melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang berwudu. Dia kemudian menyebut hadis ini. Utsman
menyela-nyela jenggotnya 3 kali ketika membasuh mukanya. Kemudian berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku lakukan. An Anasin ibnu Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sallallahu kana idza tawaddoa, jika berwudu Rasulullah, ahada kufan min ma'in, mengambil air sepenuh telapak tangan, ya, mengambil air sepenuh telapak tangan, min ma'in, fa'adkhalahu tahta hanakihi yukhalliluhu bihi lifyatahu. Kemudian beliau itu masukkan ke dalam dagunya, lalu menyela-nyela jenggotnya dengan air itu. Ini yang punya jenggot. Ini kan untuk jenggotnya lapo, Pak. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hasan Sahih. Tentang menyela-nyela jenggot, ini diriwayatkan dari Amr, Aisyah, Ummu Salamah, dan Ali bin Abi Thalib. Sedang tentang keringanan untuk tidak melakukannya diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Hasan bin Ali. Lalu dari Ibrahim An-Nakhai dan sejumlah tabi'in. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, beliau itu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, berkumur-kumur, menghirup dan menghirup air ke hidung. Para imam berbeda pendapat, Pak, berkenaan dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam wudu dan mandi besar. Yang pertama, Imam Ahmad bin Hambal dan orang yang sependapat dengannya itu memandang bahwa keduanya itu merupakan hal yang wajib dalam berwudu dan mandi besar. Berarti kalau berkumur sama menghirup air ke hidung. Sedangkan Imam Abu Hanifah, orang yang sependapat dengannya, memandang bahwa keduanya hanya wajib saat mandi. Mandi apa, Pak? Mandi besar saja. Junub nggih, leres nggih. Tidak wajib dalam wudu. Sing junub, Pak, sing junub. Nggih. Terus sing mboten junub ya mboten nggih. Imam Syafi'i, orang yang sependapat dengannya, memandang bahwa keduanya sunnah, baik dalam wudu maupun mandi besar. Ini Imam Syafi'i. Orang yang berkumur-kumur hendaknya dia pun menghirup air ke hidung dengan mengeluarkannya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa tawaddoa, yang berwudu, fal yastansyik biman khoroihi minal ma'i wal yastansir. Barang siapa yang berwudu, hendaklah dia itu menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Kemudian bersihkanlah, maksudnya keluarkanlah. Ini hadis riwayat Muslim, Bukhari, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Atau bin Yasar itu menuturkan bahwa Abdullah bin Abbas berwudu, dia itu membasuh wajahnya,
lalu dia menciduk air dan menggunakannya untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Lalu dia menciduk air lagi dan dia gunakan seperti ini. Menuangkannya pada telapak tangan yang lain, lalu dia gunakan untuk membasuh wajahnya. Setelah itu dia mengambil air lagi dan dia gunakan untuk membasuh tangan kanannya. Lalu mengambil seciduk air lagi. Kemudian dia gunakan untuk membasuh tangan kirinya. Sesudah itu dia mengusap kepalanya. Lalu mengambil seciduk air, kemudian dia tuangkan sedikit demi sedikit pada kaki kanannya hingga membasuhnya. Setelah itu dia mengambil seciduk air lagi, lalu dia gunakan untuk membasuh kaki kirinya. Sesudahnya itu dia mengatakan, beginilah cara wudhu yang pernah kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad. Nah sekarang ini kan kita pakai keran, Pak, nggak usah diciduk, ya, gitu. Nah ini pengajaran yang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu sunnah wudhu saat membasuh muka. Nah hari ini kalau Bapak Ibu berwudhu, sunnahnya menurut Imam Syafi'i berkumur sama menghirup air ke hidung, itu sunnah, gitu ya. Ini Imam Syafi'i. Maka kita harus praktekkan, Pak. Nek gak dipraktekno kadang ngono apa niki kadang diwok-wok ngenten nggih ya, mbek driji nggih ya. Tapi menghirup itu sunnah, tetapi kalau pas puasa tidak, gitu ya. Kalau puasa tidak. Nah, kemudian wa aidiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Maksudnya basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Huruf ila, sampai, di sini bermakna ma'a, bersama. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ayat yang lain itu memberikan dalil tentang ilah. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan amwalakum, harta mereka, ila amwalikum. Ini diartikan ila itu bersama hartamu. Janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Innahu kana huban kabira. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Berarti maksud dari ila di sini bersama. Janganlah kalian memakan harta kalian bersama harta mereka. Nah, dianjurkan bagi orang yang berwudu untuk memulainya dari lengan. Dari lengan atas hingga hastanya. Ikut terbasuh. Gitu. Ini dilakukan agar dia bercahaya karena bekas wudu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, akan dipanggil pada hari kiamat nanti, hurron muhajjalina, ya, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan keadaan bercahaya, Pak. Hurron muhajjalin min asaril wudu, pada anggota wudunya karena bekas wudu. Anggota wudunya ini bercahaya nanti dipanggil. Famanistata'a minkum, karena itu barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, au yutila hurrotahu fal yaf'al,
maka hendaklah dia melakukannya. Berarti kalau batas basuhan tangan itu kan sampai siku, itu boleh dilebihkan gitu. Karena nanti di hari kiamat itu anggota wudhunya bercahaya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Baihaqi, Ahmad. Abu Hurairah berkata juga, aku mendengar kekasihku bersabda, perhiasan seorang mukmin kelak di akhirat nanti sampai sebatas yang dicapai oleh wudhunya. Nah, wudhunya sampai siku ya siku, tapi nek kepingin bercahaya melebihi siku ya lebih baik gitu. Nah, ini itu hari ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kita akan membahas mengusap seluruh kepala dan dalilnya. Masih tetap di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.